Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa bisnis digital. Saya bertemu kembali di mata kuliah kewirausahaan dan inovasi di materi kelima, yaitu menciptakan ide bisnis startup. Jika materi sebelumnya kita sudah berbicara tentang apa itu technopreneur, berbicara mindset dan motivasi, sudah melihat profil technopreneur sukses dan apa itu startup. Pertemuan ini kita berbicara menciptakan ide bisnis startup sesuai dengan kesepakatan kita di pertemuan pertama, bahwasanya we create, kita menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi di materi ini kita nanti dituntut menghasilkan ide bisnis startup milik kita masing-masing per kelompok. Menurut Suparno, technopreneurship bersumber dari invensi dan inovasi. Invensi adalah sebuah penemuan baru yang bertujuan mempermudah kehidupan. Inovasi merupakan proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Tahap awal dari startup adalah ide. Ide harus menjawab masalah dan kebutuhan. Masalah apa yang ingin dipecahkan? Mengapa masalah muncul? Apa itu masalah Anda atau masalah orang lain? Apa yang sudah dilakukan orang lain terhadap masalah tersebut? Apakah Anda kompeten untuk menjawab atau menyelesaikan masalah tersebut? Mencari ide gratis, tapi ternyata tidak mudah. Sekedar menghayal, itu pun kadang sulit. Ide orisinil langka sekali. Kita pakai prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Startup dimulai dari sebuah masalah yang membutuhkan solusi, misalnya apa? Kesulitan mencari ojek atau transportasi, kesulitan mencari informasi, memesan kamar hotel atau tiket pesawat. Kemudian apa? Kesulitan membeli barang yang tokonya jauh. Kesulitan mencari jalan dan alamat. Dari beberapa masalah ini sudah muncul aplikasi-aplikasi yang terkenal dan sering kita pakai. Misalnya Gojek, Grab, Traveloka, kemudian ada Tokopedia, Blibli, Google Map, GLONASS, dan lain-lain. Bagaimana cara bisa menciptakan ide bisnis? Ada beberapa cara menurut Baringer dan Erlen, diantaranya ada brainstorm. Memang ada ide itu yang datang tiba-tiba. Sama seperti saat Isaac Newton menemukan teori gravitasi. Saat dia duduk di bawah pohon apel dan apel menjatuhi kepalanya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada cara lain, apa itu? Fokus group, diskusi. Kita perlu banyak berdiskusi, bertukar pikiran sehingga memunculkan ide-ide baru. Ada perpustakaan dan internet. Kita harus banyak membaca referensi. Kemudian ada masukan dari orang-orang atau dari pelanggan-pelanggan. Menurut Baringer dan Erlen lainnya, pertimbangan untuk memilih ide ini sangat penting. Pilih ide yang konkret, nyata, masuk akal dan dapat direalisasikan. Sederhana tapi bisa kita kerjakan gitu. Jangan yang rumit-rumit, jangan yang membutuhkan biaya besar. Kemudian apa? Pilih ide yang mudah dipasarkan. Pastikan banyak diminati orang. Pilih ide yang cocok dengan karakter kita, yang sesuai dengan minat dan kesukaan kita, sehingga kita mengerjakannya pun dengan ringan, dengan senang hati. Pilih ide yang berisiko kecil sehingga tidak terlalu menyusahkan saat perjalanan dan ada kegagalan-kegagalan. Dan pilih ide yang dapat bertahan. Umumnya yang dapat bertahan itu ide makanan, ide pakaian, ide perumahan. Tapi kita di sini mengcombine-nya dengan aplikasi. Sama seperti GoFood, makanan tapi dikemas dengan delivery, antar jemput. Bisnis yang baik dimulai dari ide yang baik. Bisnis yang sukses memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan
dan harapan pebisnis. Menjual produk atau layanan adalah keinginan berupa harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, atau keseimbangan antara performance to value-nya. Terkait ide startup bisa muncul dari mana saja, bisa jadi masalah pribadi seperti kasus Telegram, di mana pendiri Telegram, kakak beradik Durov, awalnya membuat aplikasi yang disebut VKontakte yang mirip dengan Facebook, tapi ini khusus di Rusia. Namun di tengah perjalanan aplikasi perusahaan mereka disusupi oleh agen pemerintah dan akhirnya mereka didepak dari perusahaannya sendiri. Tidak berhenti sampai di situ, mereka akhirnya membuat Telegram yang memuat informasi dengan pengamanan enkripsi yang mirip dengan WhatsApp. Kemudian ada yang ingin ikut-ikutan sukses. Kita ikut-ikutan, lihat punya orang begini kita mau begini, lihat begitu kita mau begitu. Atau istilahnya disebut me too atau klon. Namun di Cina, karena Facebook dilarang, pengusaha di Cina membuat aplikasi Renren. Karena pada umumnya trennya sekarang adalah bermedia sosial, sementara Facebook di sana dilarang. Renren menjadi sukses karena tidak ada pesaingnya. Dan secara otomatis penduduk Cina yang jumlahnya 1 miliar menjadi pengakses Renren. Solusi mencari masalah. Salah satu pertanyaan yang pernah dilontarkan mahasiswa adalah, "Pak, saya programming." Ini mahasiswa informatika. Startup apa yang cocok dengan kemampuan saya? Dia bisa mengcoding, dia bisa membuat aplikasi, tapi dia tidak punya ide. Makanya tadi ada co-founder, kita berkolaborasi dengan para programmer. Sehingga idenya dari kita, manajemennya di kita, mereka lah teknis programmingnya. Sekarang aplikasi sudah merambah ke semua aspek, baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan, jasa, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang sudah ada? Kita perlu menganalisa dan meneliti apa yang sudah ada, apa yang pernah dicoba orang lain, sudah ada yang gagal, apa sebabnya? Bisa jadi kegagalan suatu startup adalah karena timing atau waktu yang kurang pas. Bisa jadi saat itu teknologinya belum banyak sehingga produk itu menjadi mahal. Saat memastikan membuat startup atau membentuk tim, pastikan belum ada yang menekuni bidang tersebut. Karena jika sudah ada, pastikan kita harus yang terbaik. Jika tidak, kita akan kalah bersaing. Solusinya apa? Lakukan inovasi, upgrade skill dan pengetahuan. Kolaborasi dengan tim lain atau perusahaan yang lebih besar. Cari mitra atau co-founder yang tepat. Timing, terlambat dalam menemukan ide atau menemukan solusi bisa jadi orang lain telah mengembangkan lebih dulu. Terlalu cepat juga belum tentu lebih baik. Bisa jadi produk itu nanti harganya mahal dan tidak terlalu dibutuhkan. Saat ini prospek bisnis di sektor internet dan aplikasi digital sangat potensial. Beberapa contoh ide berbasis teknologi yang dapat didorong menjadi bisnis startup dan saat ini sudah dibuat prototipe atau sudah berproduksi. Misalnya apa? Sepeda motor listrik, gesit. Lampu abadi. Masalah listrik menjadi problem bagi rumah tangga. Mahasiswa Universitas Brawijaya menciptakan lampu yang tidak menggunakan listrik dengan memanfaatkan bakteri yang memancarkan cahaya. Kemudian apa? Tempat sampah pintar. Ini mahasiswa Universitas Prasetya Mulia terkait pemilahan sampah. Kemudian ada potret. Potret di sini bukan foto, bukan kamera, tapi singkatan polisi tidur untuk pembangkit listrik. Jadi setiap polisi tidur ini dilindas oleh kendaraan, dia akan menghasilkan daya kejut yang tersimpan menjadi energi listrik. Kemudian ada terobosan lainnya yaitu Sehati Telesitigi.
terkait kesehatan. Ada rompi terapi kanker. Dan ada juga anak sekolah yang membuat kulkas anti freon, siswa SD, dengan bahan sederhana. Kemudian ada Flip yang membuat transaksi atau transfer tanpa biaya admin. Ide yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, sekelas Tesla juga sebelum menghasilkan produknya mencetuskan ide yang akan meluncurkan smartphone dengan ide-ide terupdate dan tercanggih. Di antaranya yang dibutuhkan masyarakat terkait penggunaan baterai HP yang cepat habis, maka Tesla menyampaikan ide bahwa HP-nya tidak perlu dicas. Dia menggunakan sel surya untuk menyerap cahaya matahari sebagai sumber energi HP-nya. Dan memastikan tidak terganggu sinyal, karena dia akan mengkoneksikan langsung dengan satelit Tesla yaitu SpaceX, sehingga HP ini bisa terkoneksi langsung dengan satelit. Bagaimana produk akhirnya kita tunggu nanti setelah diluncurkan. Ini siswa SMA Al-Izhar yang membuat sepatu kesehatan, menjadi ide dan menjadi juara 2 di International Award Innovation Technology. Ada juga alumni STNIK Nusa Mandiri ciptakan sensor jaga jarak yang bermanfaat pada saat COVID. Mungkin saat ini tidak lagi menjadi perhatian, tapi ide-ide seperti ini dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan ide bisnis startup. Kembali lagi mengingatkan bahwasanya startup tidak didirikan sendirian, harus dibentuk dalam tim yang disebut dengan co-founder atau partner.